Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang setia bersamanya. Toib, insya Allah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah presentasi yang berjudul Wirausahawan Muslim. Jadi pada kali ini insya Allah kita akan mengetahui bagaimana keseharian seorang wirausahawan Muslim. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, saya seorang mahasiswi Thalibah, nomor induk mahasiswa 11052711051119. Saya sekarang di semester 7 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwasannya pengertian dari wirausaha itu adalah mereka yang memulai sebuah usaha baru yang berani mengambil segala macam resiko serta mereka yang mendapat keuntungannya. Dan dari definisi tersebut terdapat 3 kunci pengertian wirausaha, yaitu yang pertama, orang yang melihat peluang, yang kedua, menentukan langkah kegiatan, dan yang ketiga, berani menanggung resiko dalam upaya meraih kemanfaatan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus memiliki karakteristik yang baik yang didasarkan pada pandangan Al-Quran agar bisnisnya terus sejalan dengan semangat Al-Quran, sehingga dia bisa menjalankan bisnis dengan baik dalam bimbingan Allah dan mencapai sukses di dunia dan akhirat. Sebagaimana surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu Makin banyaknya angka pengangguran di zaman sekarang memaksa seseorang untuk bisa lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu langkah aman untuk terhindar dari pengangguran atau pemecatan kerja saat ini adalah dengan berwirausaha. Tetapi tidak mudah untuk mendorong seseorang untuk mau berkecimpung di dunia wirausaha. Banyak sekali penyebab ketakutan tersebut, seperti ketakutan akan kerugian, ragu dalam memulai usaha, dan penyebab yang paling sering kita temui adalah kurangnya motivasi untuk berwirausaha. Jadi, motivasi itu adalah kunci yang akan membuka sebuah potensi manusia. Tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang dimiliki, maka tidak akan mampu untuk merubahnya menjadi kemampuan yang lebih dahsyat. Maka dari itu teman-teman, setidaknya seorang muslim hendaknya memiliki motivasi berwirausaha dengan berpegang pada poin-poin berikut. Yang pertama adalah berdagang bukan semata untuk mencari untung, karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iktada, yang artinya semoga Allah merahmati kepada hamba yang bermurah hati ketika dia menjual, yang bermurah hati ketika membeli, yang bermurah hati ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Jadi teman-teman, seorang muslim apabila dia menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas, dan memberikan kesan baik terhadap pembeli, dan diusahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka dan tidak bersitegang satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah berdagang adalah hobi, karena sejatinya teman-teman semuanya, jika kita hobi artinya kita menyukai proses berdagang ini, maka insya Allah kita akan melakukannya dengan senang hati, dengan maksimal, dan insya Allah hasilnya pun juga akan maksimal.
Kemudian yang ketiga teman-teman, berdagang adalah ibadah. Bagi seorang muslim, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji yang kita ikrarkan dalam sholat 5 waktu, yaitu bahwasannya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah. Dan berdagang adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepadanya dan wadah untuk berbuat baik kepada sesama. Maka teman-teman semuanya, atas dasar ketiga poin tersebut diperlukan juga tekad kuat melalui kepemilikan mental berwirausaha, yang artinya adalah yaitu sikap seseorang dalam berperilaku. Manusia yang bermental wirausaha mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Manusia yang bersikap mental wirausaha memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab. Modal mental dan keberanian harus dibarengi dengan modal moral. Karena modal moral adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah menjamin semua umat manusia dengan menciptakan segala ciptaannya. Untuk menggali ciptaannya, manusia dilengkapi dengan akal pikiran. Kemudian teman-teman semuanya, dalam ajaran Islam yaitu di Al-Quran dikemukakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya untuk kelangsungan hidup makhluknya. Untuk menggali semua ciptaannya, manusia telah diberi kelengkapan berupa akal pikirannya. Kemudian sesuai dengan surah Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Berpijak pada kutipan ayat tersebut, sudah seharusnya lah seorang pelaku usaha atau wirausahawan memiliki jiwa berwirausaha, yakni sebuah mental untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang diukur dalam bentuk materi atau uang. Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Toib teman-teman, adapun beberapa hal yang harus dibangun dengan kepemilikan jiwa berwirausaha, yakni yang pertama, penuh percaya diri, yaitu penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif, yaitu penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi, yaitu berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan oleh karena itu Kemudian teman-teman, di sini saya akan menampilkan sebuah tabel. Di sini terdapat keuntungan dan kekurangan dari seorang karyawan dan wirausaha. Yang pertama, kita lihat dari keuntungan jika kita menjadi seorang karyawan. Yang pertama itu jam kerja yang pasti, minim resiko dan kerugian, penghasilan yang pasti, tidak harus memiliki modal, berpotensi mendapatkan relasi yang banyak. Kemudian, keuntungan menjadi seorang wirausaha, yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bebas mengatur waktu dan jam kerja, keuntungan bisa diatur sendiri, bebas berkarya, dan bebas untuk menentukan bidang usaha sesuai bakat dan minat. Adapun kekurangan dari seorang karyawan, yaitu yang pertama, banyak syarat, mulai dari umur, pendidikan, tinggi badan, wajah, pengalaman, tes, seleksi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jam kerja dan libur harus mengikuti aturan dari atasan, pakaian yang harus sesuai aturan, gaji yang ditentukan oleh atasan, monoton, cenderung pasif, dan jabatan tidak bisa diwariskan ke keluarga. Adapun kekurangan dari seorang wirausaha, yaitu yang pertama,
jam kerja lebih panjang dan tidak teratur, resiko yang tinggi, tanggung jawab yang lebih luas, pendapatan yang tidak stabil, modal ditanggung sendiri, rentan mengalami kerugian besar dan kehilangan investor. Beban kerja jauh lebih banyak dari karyawan. Maka dari itu teman-teman semuanya, setelah melihat dari perbandingan dari karyawan dan wirausaha, bisa kita simpulkan bahwasannya insya Allah menjadi seorang wirausaha itu lebih menguntungkan, karena selain untuk menguntungkan diri sendiri, kita juga bisa memberikan keuntungan kepada orang lain, yakni dengan cara membuka lahan pekerjaan. Karena sejatinya kita ketahui bersama bahwasannya pada zaman sekarang ini sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya lagi yaitu pekerjaan yang halal. Tayyib, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.